Besti, siapa yang pernah dengar istilah titik nol kilometer? Menyebut titik nol, seringkali yang terbesit adalah titik nol Indonesia di Pulau Sabang, titik nol Yogyakarta, ataupun titik nol Lampung. Ya kan? Tapi kalau titik nol Jakarta kira-kira ada di mana ya? Monas kali ya kak, atau Bundaran HI gitu. Mungkin di ini ya, Kota Tua ya. Baru tahu ada titik nol itu apa ya? Titik nol ya. Monas kali ya. Monas bukan? Apa ya? Mungkin daerah-daerah musim-musim itu loh, Fathahillah kali ya. Pada panik, Besti. Monas, Bundaran HI, Museum Fathahillah. Bener nggak tuh, Besti? Sini deh kita kasih tahu. Besti, ngomongin soal titik 0 kilometer, sekarang saya udah ada di depan Menara Syah Bandar yang telah diresmikan Gubernur Ali Sadikin sebagai Tugu titik 0 Jakarta. Hayo, siapa yang baru tahu, Besti? Sama sih, saya juga baru tahu. Tapi kalian tahu nggak sih sebenarnya apa sih fungsi dari titik 0? Nah, mumpung sekarang saya udah ada nih di depan menaranya, gimana kalau kita cek fakta? Tapi sebelumnya kita tanyain dulu ke orang-orang ya. Pada tahu nggak sih apa fungsinya titik nol pada suatu daerah? Titik nol mungkin buat ngitungin jarak antar dua daerah gitu kan. Jakarta dengan Bandung berapa jaraknya, jadi ke titik nol gitu kan. Mungkin buat nunjukin pusat pemerintahan Jakarta waktu itu. Titik nol Jakarta, ya, mungkin awal mulanya Jakarta kali ya. Mungkin. Wah, beragam jawabannya ya. Kita jelasin dulu ya, Besti. Kalau sebenarnya titik nol di Jakarta itu udah ada dari zaman Batavia. Lokasi titik nol dulu dijadikan sebagai pusat perdagangan di Batavia. Tapi ternyata makna dan penyebutan titik nol berbeda-beda, Besti. Yaps, ada titik nol koordinat pemetaan dan titik nol sentral kota. Waduh, apa sih bedanya? Ya, jadi memang di beberapa kota itu ada titik nol. Nah, tapi titik nol di sini mereka punya versinya masing-masing. Ada sebagai titik sentral kota tersebut atau titik awal pengukuran dari pemetaan, misalkan seperti itu. Oh oke, tapi kalau untuk titik 0 sentral Jakarta itu di mana, Mas? Nah, kalau sekarang titik nol sentral Jakarta itu ada di Monas. Buat yang sering nyebut Monas sebagai titik nol, kalian gak salah kok, Besti. Ternyata Monas merupakan titik nol sentral kota Jakarta. Ingat ya, titik nol pusat kota Jakarta. Jadi Monas memang dijadikan ikon untuk titik kota Jakarta. Tapi kalau titik 0 kilometer, tentu jawabannya Menara Syah Bandar yang ada di Museum Bahari, Besti. Sejak dibangun tahun 1839, Menara Syah Bandar berfungsi sebagai pemantau bagi kapal-kapal yang keluar masuk kota Batavia lewat pelabuhan Sunda Kelapa. Menara ini menempati Bastion Culemborg atau benteng pertahanan kota Batavia dengan bentuk tiang menara dan terdapat pos petugas di bagian atapnya. Menariknya, bangunan yang berusia kurang lebih 168 tahun ini memiliki kemiringan sekitar 4 derajat, Besti. Menara setinggi 12 meter ini sengaja dibangun agak miring dengan tujuan untuk melihat pelabuhan Sunda Kelapa lebih luas. Ini kita bisa lihat nih, di sini ada menara sinyal dan ada ini bola waktu yang ada. Namanya bola waktu ya berarti ya? Bola waktu atau sinyal waktu sebagai penanda di sini jam berapa. Nah biasanya tiap jam 12 dia akan naik. Nah baru di tahun 1870-an itu ada menara sinyalnya. Nah di sini ada bola waktunya nih untuk sinyal waktunya. Dan di sampingnya sudah ada Menara Syah Bandar ini. Sekarang kita geser ke ruang garis nol atau gedung menara sinyal yuk. Jadi sebelum dibuat Menara Syah Bandar, para pelaut kerap mendapatkan tanda sinyal waktu yang dapat dilihat dari kejauhan di bagian atap gedung. Dengan mengamati sinyal harian, awak kapal yang berlabuh di Teluk Batavia bisa menyesuaikan jam kapal mereka. Wah, kalau ini apa nih, Mas? Nah ini prasasti yang menunjukkan bahwa tempat ini adalah dulunya sebagai tempat pengukuran yang orang-orang dulunya sempat bilang
titik nol Batavia prasasti ini. Berarti bola waktu itu titiknya berada di atas prasasti ini, Mas? Iya betul, tepat sekali Mbak. Nah, jadi ada di atas prasasti ini, di atas bangunan ini juga di atasnya. Oh, oke oke. Wah, ternyata prasasti berwujud batu nisan dengan aksara Cina inilah yang dilalui sama garis nol meridian atau pengukuran waktu. Jadi titik keberadaan prasasti ini dijadikan sebagai patokan lokasi nol pemetaan Jakarta. Nah, Menara Syah Bandar dibuat tepat berhadapan dengan titik prasasti untuk dijadikan sebagai ikonnya, Besti. Kalau kita jalan-jalan ke area luar, ada satu tugu yang menarik perhatian nih. Tepat tanggal 7 Juli 1977, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan Tugu Titik Nol di Menara Syah Bandar. Wah, ada warga negara asing juga nih yang lagi lihat-lihat tugunya. Kita samperin yuk. Kira-kira Doi tahu nggak ya tentang Titik Nol Jakarta? Do you know about this zero point of Jakarta? I knew about the Maritime Museum, which is just around the corner, and then I accidentally ended up here. I came to see the old Dutch buildings actually. And it's a very mixed area. It's an interesting ride, both like through the kampung areas and the like extremely dense highway, and then suddenly you have this little oasis. Wajar sih warga asing ini nggak tahu soal Titik Nol Jakarta. Tapi dia suka sama bangunannya nih, terutama spot-spot di Museum Bahari. Emang sih, seiring perkembangan zaman, Titik Nol udah nggak berfungsi untuk mengukur lokasi lagi. Tapi sekarang fungsinya dikhususkan untuk edukasi dan pariwisata. Jadi nggak heran kalau banyak warga negara asing yang menjadikan area ini sebagai destinasi pilihannya. Nah, kalau tujuan kesini untuk wisata, kita nggak boleh skip buat mampir ke Museum Baharinya ya. Museum yang berlokasi di seberang Pelabuhan Sunda Kelapa ini menyimpan koleksi-koleksi jenis perahu tradisional, kapal modern, hingga peralatan penunjang kegiatan pelayaran. Banyak spot gedung yang bisa dijadikan tempat foto estetik juga, di antaranya dinding-dinding Batavia yang masih tersisa ini. Di lantai atas ada pos penjagaan tentara yang bentuknya belum pernah dimodifikasi sampai sekarang. Masih original loh! Nah, kalau kita jalan sedikit ke sebelah posnya, kita bisa foto-foto berlatar Menara Syah Bandar. Dari sini bagus banget ya view-nya. Foto dulu ah! Gimana Besti? Belajar sejarah udah, jalan-jalan ke tempat peninggalan sejarah juga udah. Sekarang udah bisa bedain kan mana titik nol sentral kota dan titik nol pemetaan atau kilometer? Nah, kalau yang ada di kotamu titik nol kilometernya di mana Besti?